Dalam dunia transportasi darat, kereta konvensional telah lama menjadi tulang punggung mobilitas massal. Kereta ini bergerak di atas rel baja, menggunakan roda yang bergesekan langsung dengan jalur untuk melaju. Kecepatannya relatif stabil, namun tetap memiliki batas karena faktor gesekan dan desain mekanis. Meskipun efisien untuk perjalanan jarak menengah, kereta konvensional belum mampu menyaingi kecepatan transportasi udara. Seiring perkembangan teknologi, muncul inovasi baru seperti kereta maglev atau magnetic levitation. Berbeda dari kereta biasa, maglev melayang di atas rel menggunakan gaya magnet sehingga hampir tidak mengalami gesekan. Hal ini memungkinkan kereta melaju jauh lebih cepat dibandingkan kereta konvensional, bahkan mencapai ratusan kilometer per jam. Namun, perkembangan tidak berhenti di situ. Di Cina, para insinyur kini mengembangkan sistem transportasi darat yang dirancang melaju hingga 600 km per jam. Kecepatan ini mendekati bahkan menyaingi pesawat komersial yang selama ini dikenal sebagai moda transportasi tercepat untuk jarak jauh. Bedanya, sistem ini tetap berada di darat tanpa perlu lepas landas atau terbang di ketinggian. Perubahan ini mengubah cara kita memahami perjalanan jarak jauh. Waktu tempuh yang sebelumnya memakan beberapa jam bisa dipangkas secara signifikan. Perjalanan darat yang biasanya identik dengan waktu panjang kini mulai mendekati pengalaman terbang, cepat, mulus, dan minim gangguan. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin sistem transportasi di darat bisa mencapai kecepatan yang selama ini hanya dimiliki oleh pesawat terbang? Sistem ini bukan lagi sekadar konsep, ia sudah diwujudkan dalam bentuk nyata oleh CRRC Corporation Limited, perusahaan manufaktur kereta terbesar di Cina. Proyek ini dikenal sebagai maglev 600 km per jam, sebuah upaya untuk menghadirkan moda transportasi baru yang berada di antara kereta cepat konvensional dan pesawat terbang. Dari segi desain, perbedaannya langsung terlihat. Badannya panjang dan aerodinamis, dengan bagian depan yang meruncing menyerupai hidung pesawat untuk mengurangi hambatan udara pada kecepatan tinggi. Permukaannya dibuat halus dan minim tonjolan, karena setiap detail berperan dalam menjaga stabilitas saat mendekati 600 km per jam. Sekilas, bentuknya masih seperti kereta, tetapi proporsi dan garis desainnya sudah mendekati kendaraan berkecepatan sangat tinggi. Saat ini, sistem tersebut masih dalam tahap pengujian. Cina telah membangun jalur uji khusus untuk mensimulasikan kondisi operasi nyata. Fokusnya bukan hanya pada pencapaian kecepatan tinggi, tetapi juga pada kestabilan, keamanan, dan kemampuan sistem untuk beroperasi secara konsisten dalam jangka panjang. Tujuan pengembangannya cukup jelas. Maglev 600 km per jam dirancang untuk mengisi celah dalam transportasi jarak menengah. Untuk jarak tertentu, perjalanan dengan pesawat terasa kurang efisien karena proses di bandara, sementara kereta cepat masih membutuhkan waktu lebih lama. Disinilah sistem ini diposisikan, menggabungkan kecepatan pesawat dengan kemudahan akses transportasi darat. Dengan posisi tersebut, maglev bukan lagi sekadar pengembangan dari kereta cepat, melainkan sebuah kategori baru dalam sistem transportasi. Dan ketika sebuah kendaraan mulai bergerak pada kecepatan seperti ini, pertanyaan berikutnya bukan lagi tentang bentuk atau tujuannya, tetapi tentang bagaimana teknologi ini bisa bergerak tanpa benar-benar menyentuh jalurnya. Pertanyaan tentang bagaimana kereta ini bisa melaju tanpa menyentuh jalurnya membawa kita ke inti teknologi maglev. Pada kereta konvensional, pergerakan bergantung pada kontak langsung antara roda dan rel. Dari sinilah gaya dorong dihasilkan, tetapi di saat yang sama, hambatan juga muncul. Pada kecepatan tinggi, kontak ini berubah menjadi batas yang sulit dilewati. Pada maglev, pendekatan ini diubah sepenuhnya. Saat sistem diaktifkan, listrik dialirkan ke rangkaian elektromagnet di sepanjang jalur dan di bagian bawah kereta. Arus ini menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi untuk menjaga jarak, bukan bersentuhan. Gaya yang terbentuk cukup kuat untuk mengangkat kereta beberapa milimeter di atas jalur, menciptakan kondisi melayang yang stabil. Ketika kereta sudah terangkat, kontak fisik dengan rel sepenuhnya hilang. Artinya sumber hambatan utama juga ikut menghilang, namun kereta tetap harus bergerak maju. Disinilah rel tidak lagi sekadar jalur, tetapi menjadi bagian dari sistem penggerak. Sepanjang lintasan, kumparan elektromagnet diaktifkan secara berurutan, membentuk medan magnet yang bergerak.
Ketika satu bagian medan magnet aktif, kereta ditarik ke depan. Sesaat kemudian, bagian berikutnya mengambil alih, melanjutkan tarikan dalam pola berulang. Proses ini terjadi sangat cepat dan terkoordinasi, sehingga kereta seolah ditarik oleh jalur di depannya, bukan didorong oleh mesin di dalamnya. Sistem ini bekerja seperti motor listrik linear, di mana gaya dorong dihasilkan sepanjang lintasan, bukan dari satu titik. Seiring kecepatan meningkat, sistem kontrol menjadi semakin penting. Jarak antara kereta dan jalur hanya beberapa milimeter, sehingga setiap perubahan kecil harus segera dikoreksi. Sensor di sepanjang lintasan memantau posisi, kecepatan, dan stabilitas secara real-time. Data ini dikirim ke sistem kontrol, yang kemudian menyesuaikan kekuatan medan magnet secara terus-menerus. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Saat kereta sedikit naik, sistem langsung mengurangi gaya angkat. Saat turun, gaya kembali diperkuat. Penyesuaian ini terjadi tanpa henti, menjaga posisi kereta tetap stabil meski melaju ratusan kilometer per jam. Pada saat yang sama, faktor lain mulai dominan, yaitu hambatan udara. Pada kecepatan tinggi, tekanan di bagian depan kereta meningkat, sementara aliran udara di sekitarnya bisa memengaruhi kestabilan. Karena itu, bentuk kereta dirancang sangat aerodinamis, agar aliran udara tetap halus dan terkendali. Hasilnya terlihat pada cara kereta bergerak. Tanpa gesekan mekanis, energi digunakan lebih efisien untuk menghasilkan kecepatan. Perjalanan terasa lebih halus karena tidak ada getaran roda, dan kebisingan pun berkurang karena sumber utamanya kini berasal dari aliran udara, bukan kontak fisik. Di titik ini, maglev bukan sekadar kereta yang melayang, tetapi sistem yang menggabungkan levitasi, dorongan, dan kontrol dalam satu kesatuan. Setiap komponennya saling terhubung, menjaga keseimbangan antara kecepatan, stabilitas, dan efisiensi. Ketika semua prinsip ini bekerja dalam satu sistem utuh, tantangannya pun bergeser. Bukan lagi tentang bagaimana membuatnya berjalan, tetapi bagaimana menerapkannya di dunia nyata dengan jalur, infrastruktur, dan skala operasional yang jauh lebih besar. Ketika seluruh prinsip kerja maglev sudah dapat dijalankan dalam satu sistem yang stabil, tahap berikutnya bukan lagi soal teori, melainkan bagaimana teknologi ini benar-benar diterapkan di dunia nyata. Disinilah kompleksitas mulai terlihat. Sistem yang sebelumnya diuji di laboratorium dengan kondisi ideal, kini harus beroperasi dalam skala penuh, dengan jalur nyata, beban operasional, dan berbagai faktor lingkungan yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Pengembangan maglev 600 km per jam di Cina bergerak melalui tahap pengujian yang sangat terstruktur. Jalur khusus dibangun bukan hanya sebagai lintasan, tetapi sebagai bagian integral dari sistem itu sendiri. Berbeda dengan rel kereta konvensional yang hanya berfungsi sebagai jalur fisik, pada maglev seluruh lintasan dipenuhi komponen elektromagnetik, sistem kelistrikan, dan kontrol yang bekerja secara sinkron. Setiap meter jalur menjadi aktif, ikut menentukan bagaimana kereta melayang, bergerak, dan tetap stabil. Pada tahap ini, fokusnya bukan hanya mencapai kecepatan maksimum, tetapi memastikan sistem bekerja secara konsisten. Uji coba dilakukan untuk melihat bagaimana kereta berakselerasi, merespons perubahan kecepatan, dan mempertahankan kestabilan dalam berbagai kondisi. Bahkan perubahan kecil pada jalur atau lingkungan dapat memengaruhi performa, sehingga setiap detail harus diperhitungkan dengan presisi tinggi. Salah satu tantangan terbesar muncul dari interaksi dengan udara. Pada kecepatan mendekati 600 km per jam, hambatan udara menjadi faktor dominan. Tekanan di bagian depan kereta meningkat secara signifikan, sementara gelombang udara yang terbentuk bisa menciptakan tekanan tambahan, terutama saat kereta memasuki terowongan atau ruang terbatas. Perubahan tekanan ini tidak hanya memengaruhi performa, tetapi juga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Untuk mengatasi hal tersebut, desain kereta harus benar-benar diperhitungkan. Bentuk aerodinamis bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan utama. Selain itu, jalur juga harus dirancang untuk mengurangi efek tekanan udara, termasuk pada bagian terowongan yang membutuhkan pendekatan khusus agar perubahan tekanan tidak terjadi secara tiba-tiba. Di sisi lain, faktor keamanan menjadi perhatian utama. Pada kecepatan tinggi, margin kesalahan menjadi sangat kecil, bahkan hampir tidak ada ruang untuk kesalahan. Sistem harus mampu mendeteksi gangguan sekecil apapun dan meresponsnya dalam waktu yang sangat singkat.
Ini mencakup kondisi seperti perubahan posisi, gangguan pada sistem kelistrikan, hingga potensi masalah pada jalur. Seluruhnya harus terintegrasi dalam sistem kontrol yang mampu menjaga operasi tetap stabil dalam berbagai situasi. Namun tantangan tidak berhenti pada aspek teknis. Infrastruktur menjadi salah satu hambatan terbesar dalam implementasi teknologi ini. Maglev tidak bisa menggunakan rel yang sudah ada. Jalur harus dibangun dari nol, dengan spesifikasi yang sepenuhnya berbeda dari kereta konvensional. Ini berarti investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar, baik dari sisi pembangunan jalur, sistem kelistrikan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Skala pembangunan juga menjadi faktor yang menentukan. Untuk benar-benar efektif, sistem ini membutuhkan jalur yang cukup panjang agar kecepatannya bisa dimaksimalkan. Tanpa jarak yang memadai, potensi kecepatan tinggi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Disinilah perencanaan menjadi sangat kompleks karena melibatkan integrasi antara teknologi, kebutuhan transportasi, serta kondisi geografis. Dari seluruh proses ini terlihat bahwa mewujudkan maglev 600 km per jam bukan hanya tentang menciptakan teknologi baru, tetapi tentang membangun ekosistem yang mampu mendukungnya secara menyeluruh. Setiap bagian, mulai dari kereta, jalur, hingga sistem kontrol, harus bekerja dalam satu kesatuan yang presisi. Dan ketika upaya ini mulai mendekati tahap implementasi, muncul pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana posisi teknologi ini dibandingkan dengan sistem serupa yang sudah lebih dulu dikembangkan di negara lain, terutama Jepang yang telah lama menjadi pionir dalam teknologi maglev. Ketika teknologi maglev mulai dikembangkan di berbagai negara, pendekatan yang diambil tidak selalu sama. Cina dan Jepang, sebagai dua pemain utama dalam teknologi ini, mengembangkan sistem dengan prinsip yang serupa, menghilangkan kontak fisik antara kereta dan rel, namun dengan cara kerja yang berbeda di tingkat dasar. Perbedaan paling mendasar terletak pada sistem levitasinya. Cina menggunakan pendekatan EMS atau Electromagnetic Suspension. Dalam sistem ini, kereta menempel secara magnetik ke jalur dari bawah dengan gaya tarik yang menjaga jarak tetap stabil. Artinya, elektromagnet pada kereta menarik dirinya ke arah rel, sementara sistem kontrol terus menyesuaikan kekuatan magnet agar kereta tidak benar-benar menyentuh jalur. Pendekatan ini memungkinkan levitasi terjadi bahkan pada kecepatan rendah, sehingga kereta bisa mulai melayang sejak awal bergerak. Di sisi lain, Jepang mengembangkan sistem EDS atau Electrodynamic Suspension. Pendekatan ini bekerja dengan prinsip gaya tolak antar medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik berkecepatan tinggi. Dalam sistem ini, kereta baru benar-benar melayang setelah mencapai kecepatan tertentu. Sebelum itu, roda masih digunakan pada fase awal. Namun begitu kecepatan cukup tinggi, gaya tolak magnet akan mengangkat kereta dari jalur, menciptakan kondisi levitasi yang sangat stabil. Perbedaan ini berdampak langsung pada karakter sistem yang dihasilkan. Pendekatan Cina dengan EMS cenderung lebih fokus pada kontrol presisi sejak kecepatan rendah hingga tinggi, memungkinkan transisi yang lebih halus tanpa perubahan mode. Sementara Jepang dengan EDS menekankan stabilitas pada kecepatan sangat tinggi karena gaya tolak magnet menjadi semakin kuat seiring meningkatnya kecepatan. Dari sisi infrastruktur, kedua sistem ini juga memiliki kebutuhan yang berbeda. EMS membutuhkan jalur dengan presisi tinggi dan sistem kontrol yang sangat responsif untuk menjaga jarak antara kereta dan rel tetap konsisten. Sedangkan EDS memerlukan jalur yang mampu mendukung magnet superkonduktor yang biasanya membutuhkan sistem pendinginan khusus agar performanya tetap optimal. Tahap pengembangan keduanya pun menunjukkan arah yang berbeda. Jepang telah lebih dulu menguji sistem maglevnya dalam jangka panjang, termasuk proyek jalur komersial seperti Chuo Shinkansen yang dirancang untuk menghubungkan kota-kota besar dengan kecepatan tinggi. Sementara Cina bergerak cepat dalam pengembangan dan pengujian dengan fokus pada pencapaian kecepatan tinggi dalam waktu yang relatif singkat serta potensi implementasi di berbagai jalur baru. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya unggul. Masing-masing sistem dikembangkan dengan prioritas yang berbeda antara efisiensi operasional, stabilitas pada kecepatan tinggi, dan kompleksitas infrastruktur. Namun keduanya menunjukkan arah yang sama, mendorong batas transportasi darat ke tingkat yang sebelumnya hanya bisa dicapai oleh pesawat. Di titik ini, maglev bukan lagi sekadar teknologi eksperimental, melainkan kandidat nyata untuk masa depan transportasi.
Pertanyaannya kemudian bergeser, bukan lagi tentang siapa yang lebih maju, tetapi bagaimana teknologi ini akan mengubah cara manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di antara kereta cepat dan pesawat, Maglev mulai menempati ruang yang selama ini belum benar-benar terisi. Ia bergerak di darat, tetapi dengan kecepatan yang mendekati pesawat. Dalam posisi seperti ini, Maglev tidak sekadar menjadi alternatif, melainkan berpotensi mengubah cara perjalanan jarak menengah dilakukan. Pada jarak tertentu, perjalanan yang sebelumnya terasa terlalu jauh untuk ditempuh dengan kereta, namun terlalu rumit jika harus melalui proses penerbangan, kini mulai menemukan bentuk baru. Perpindahan antar kota bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat, tanpa perlu melalui bandara, tanpa jeda panjang, dan tanpa perpindahan moda transportasi yang berlapis. Jika sistem seperti ini berkembang secara luas, dampaknya tidak berhenti pada waktu tempuh. Pola mobilitas manusia bisa ikut berubah, jarak antar kota terasa lebih dekat, pilihan tempat tinggal dan bekerja menjadi lebih fleksibel, dan hubungan antar wilayah dapat terhubung dengan cara yang sebelumnya sulit dilakukan secara efisien. Namun di titik ini, arah perkembangan transportasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi. Seiring meningkatnya kecepatan yang bisa dicapai, muncul pertanyaan baru. Ketika perjalanan menjadi semakin cepat, apakah tujuan utamanya masih tentang efisiensi waktu semata? Atau ada batas di mana kecepatan tidak lagi menjadi faktor yang paling menentukan? Atau mungkin, pada akhirnya, yang berubah bukan hanya seberapa cepat kita bergerak, tetapi bagaimana kita memaknai jarak itu sendiri.